Baik, perkenalkan, saya Doni Saputra Marlao dengan NIM 5223131034. Di sini saya akan presentasikan materi saya yang berjudul Taraf Kesukaran, Daya Beda, dan Efektivitas. Pendahuluan. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Melalui kegiatan evaluasi, guru akan dapat mengetahui tentang informasi perkembangan siswa, diantaranya tingkat pencapaian tujuan dan tingkat penguasaan materi belajar, kelemahan siswa dalam belajar, serta kekuatan kelemahan guru dalam proses pembelajaran yang dikembangkan. Adapun materi saya bahas adalah: pertama, taraf kesukaran; kedua, daya beda; ketiga, efektivitas pengecoh. Taraf kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Aripunto 1999. Selain itu juga taraf kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Berikut adalah teknis analisis taraf: soal bentuk objektif, soal bentuk uraian, soal bentuk objektif. Langkah-langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum menghitung kesukaran soal sebagai berikut. Pertama, menyusun lembar jawab peserta didik dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Kedua, mengambil 27% lembar jawaban dari atas yang disebut dengan kelompok atas dan 27% lembar jawaban dari bawah yang disebut kelompok bawah. Sisanya sebanyak 45% disisihkan. Membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah dari setiap peserta didik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Rumus untuk menghitung taraf kesukaran soal bentuk objektif dapat digunakan dengan rumus berikut. Arifin 2012. TK sama dengan WL ditambah WH per NL tambah NH dikali 100% dengan keterangan WL adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah, WH jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, NL jumlah kelompok bawah. Soal bentuk uraian. Cara menghitung taraf kesukaran untuk soal bentuk uraian adalah menghitung beberapa persen peserta didik yang gagal menjawab benar atau ada di bawah batas lulus passing grade untuk tiap-tiap soal. Rumus tingkat kesukaran sama dengan mean per skor maksimum yang ditetapkan. Daya beda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi jika D. Indeks diskriminasi berkisaran antara 0,00 sampai 1. Hanya bedanya indeks kesukaran tidak melihat tanda negatif, tetapi indeks diskriminasi ada tanda negatif pada 0 indeks. Daya pembeda butir soal. Untuk menentukan nilai indeks diskriminasi pada butir soal, uraian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. D sama dengan A per NA dikurang B per NB. Dalam menghitung nilai indeks diskriminasi daya pembeda dapat pula digunakan rumus DP mean kelompok atas per dikurang mean kelompok bawah per skor maksimum soal. Daya pembeda butir soal pilihan ganda. Dalam menentukan daya pembeda suatu butir soal pilihan ganda dapat dihitung dengan menggunakan persamaan DP sama dengan BA per JA kali BP dikurang JB dikali P. DP merupakan indeks daya pembeda, BA banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, CA banyaknya peserta tes kelompok atas, JB banyaknya peserta tes kelompok bawah. Efektivitas pengecoh. Pengecoh atau distrakotor
merupakan suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana tes menentukan pilihan jawaban yang terhadap kemungkinan jawaban telah dipasang pada setiap butir item. Instruktur dapat menyatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila instruktur tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih oleh 5% dari seluruh peserta tes, atau 34 apabila mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tesnya kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Kelompok bawah. Untuk menentukan angka pedoman efektivitas, instruktur dapat dilakukan dengan cara mengalihkannya antara 5% dikali jumlah. Rumus. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus IP sama dengan P dikali 100% N dikurang B dikali N dikurang 1. Keterangan IP indeksi pengecoh, P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N jumlah peserta didik yang ikut tes, B jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, N jumlah alternatif jawaban atau opsi. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa taraf kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal yang baik dan bermutu. Pada soal yang memiliki taraf kesukaran seimbang antara mudah, sedang, sulit. Untuk menafsir taraf kesukaran soal dapat digunakan kriteria, yaitu jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 27% termasuk mudah, jika jumlah peserta didik yang gagal antara 28% sampai dengan 27% adalah sulit. Baik, sekianlah hasil presentasi dari materi saya. Terima kasih.